Pemirsa, akibat sopir mengantuk, sebuah minibus mengalami kecelakaan di ruas tol Jakarta. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk tronton pengangkut pakan ternak ditabrak. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk hingga minibus. Kisah menuju Bakahuni diduga dikemudikan sopir dengan kondisi mengantuk. Tahukah kamu bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan? Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kesehatan yang tergolong dalam penyakit tidak menular. WHO menilai angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung koroner dan tuberkulosis. Berdasarkan data BPS tahun 2018 bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,3% per tahunnya. Dengan rata-rata setiap jamnya terdapat 3 orang meninggal dunia. Data WHO menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak di dunia dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak dan remaja setiap harinya pada rentang usia 10-24 tahun. Dilansir dari laman kominfo.go.id bahwa peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 61% karena faktor manusia yang bergantung pada kemampuan dan karakteristik pengemudi, 9% karena faktor kendaraan terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik layak jalan, serta 30% karena faktor lingkungan terkait dengan sarana dan prasarana. Berdasarkan data tersebut, faktor manusia menjadi penyebab utama. Hal ini sering terjadi karena faktor kelelahan dan kantuk berlebihan. Oleh karena itu, kami, mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dengan yang beranggotakan saya, Rizka Ginisi, saya Nathan Morris Kaputra, kami dengan bangga mempersembahkan Watch Me, berbasis Artificial Intelligence dan Real-Time Monitoring Position untuk meningkatkan keselamatan pengendara mobil. Watch Me merupakan alat pendeteksi mata lelah secara real-time untuk pengendara mobil dengan menggunakan pengolahan citra dan pemanfaatan artificial intelligence dengan menerapkan dual safety system dalam proses pengaplikasiannya. Watch Me memiliki spesifikasi yaitu berdaya 18 watt dengan tegangan 5 volt, kamera portable, GPS tracking, Internet of Things, serta alarm and activation hazard lamp. Watch Me bekerja dengan memanfaatkan kamera sebagai sensor yang mendeteksi kondisi mata pada pengendara mobil yang datanya akan diolah di mini PC sehingga dapat mendeteksi kondisi mata pada pengendara. Data yang sudah diolah pada mini PC akan dikirim ke microcontroller. Apabila sistem mendeteksi pengendara dalam kondisi mengantuk dan kelelahan yang berlebih, maka microcontroller akan mengaktifkan relay, dan di mana relay ini akan menyalakan alarm dan lampu hazard pada mobil. Tak hanya itu, sistem akan membaca data lokasi pengendara melalui sensor GPS. Kemudian, data yang diperoleh dari sensor GPS akan dikirimkan melalui SIM 800L ke smartphone kerabat terdekat pengendara apabila digunakan oleh perorangan. Dan
Jika digunakan oleh supir PU bus maupun supir sebuah instansi, maka data tersebut dikirimkan ke smartphone petugas yang bertugas untuk memantau supir mereka. Data yang sudah diperoleh akan diproses pada mobile application dari WatchMe, dan pada aplikasi tersebut penggunaan smartphone dapat mengetahui posisi pengendara secara real time dan dapat mengetahui histori perjalanan dari pengendara. Kelebihan dari WatchMe yaitu dapat bekerja dengan baik pada kondisi pencahayaan yang cukup terang maupun gelap, berdaya rendah hanya 18 Watt, mampu menyimpan data histori, mampu memberikan notifikasi secara real time, activation hazard lamp pada mobil, harga terjangkau. Harapan kami dengan adanya WatchMe sebagai inovasi device safety riding untuk meminimalisasi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan berkendara.